Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut ke pengintegralan parsial. Atau parsial itu partisi ya, pembagian. Jadi bagi-bagi. Contohnya adalah ini, bentuk umumnya Y sama dengan UV. Jadi nanti integralnya bentuknya perkalian, dua fungsi, ya, dua buah fungsi, bukan konstanta. Sehingga nanti dari pemisalan Y sama dengan UP itu kita cari turunannya, DY dan DUP. Nah, UP ini karena perkalian, jadi turunannya pakai aturan ya, turunan perkalian, yaitu UdV ditambah dengan VDU. Oke, sehingga DY-nya jadi UdV ditambah VDU. Nah, UdV-nya itu kita pisahkan, VDU-nya bisa ke DY, pindah ke DY jadi min. Jadi UdV sama dengan DY min VDU. Hingga nanti kita akan punya persamaannya integral UdV bentuknya, dirubah ke UdV. Nah, itu rumusnya sama dengan integral DY dikurangi integral VDU. Ya, yang ini. Karena ini sama, berarti nanti bisa integral seperti ini. Oke, awalnya dari aturan turunan perkalian. Integral UdV sama dengan integral DY min integral VDU. Oke. Terus kita lanjut. Integral DY ya Y itu sendiri dikurangi integral VDU. Nah, sehingga integral UdV itu bisa dirubah, Y-nya kan U kali V. Jadi U kali V min integral VDU. Jadi dengan rumus ini, dari tadinya kita mengintegralkan UV, nah sekarang kita hanya cukup mengintegralkan V-nya saja tapi terhadap DU. Ya, paham ya? Jadi kan tadi integralnya Y-nya kan U kali V. UP ya. Nah, sekarang jadi bukan integral UP lagi, tapi tinggal integral VDU. Nah, selanjutnya harus diperhatikan antara pemilihan U dan pemilihan DP. Fungsi U-nya harus lebih sederhana dari DP agar nanti kita dapatkan DU yang sederhana. Ingat ya, U-nya sederhana. Yang sederhana itu maksudnya gimana? Anda bisa melihat dari pangkatnya, bisa melihat dari kombinasinya. Misalkan begini, X dengan 3X plus 4. Mana yang sederhana ya ini kan, jadi nanti U-nya ini, gitu ya, seperti itu. Ini nanti V-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, ini integral X cos X dx. Mana fungsi yang sederhana? Ya, fungsi X ini polinom ini ya. Nah, ini trigono kan, tidak lebih sederhana dari X. Berarti kita X, sehingga begitu diturunkan langsung jadi dx, langsung ke sini. Gitu ya. Kalau turunan d cos kan ke sin, jadi nggak ketemu dx-nya. Nanti malah memunculkan fungsi baru lagi. Terus sekarang dv-nya adalah ini, ya, karena udv kan, jadi ini akan dirubah jadi integral udv. Jadi ini segeleng dengan ini dengan dx-nya itu nanti ke dv. Sehingga kita bisa cari v-nya itu dari integral dari dv ini. Jadi V-nya adalah, jadi V itu bukan dari soal tapi dari sini, dari dv. Integral daripada cos X dx, yaitu positif sin X. V-nya berarti sin X. Sehingga integral X cos V itu sama dengan UV, pakai rumus ya, min integral VDU. Gitu. UV min integral VDU. Nah, DU-nya udah sederhana nih, dx. Nanti tinggal dirubah dx. P-nya tinggal dimasukkan sin X. U dan P-nya tinggal substitusi. Oke, jadi ini hasilnya adalah X dikali sin X. Ini dengan mensubstitusi U dan V.
dikurangi dengan integral V du, du-nya dx. Nah, sehingga kita peroleh ini tetap, nah integral sin itu kan min cos, ininya min, cos min ketemu min jadi plus nantinya. Jadi x sin x plus cos x plus c. Nah, ini pemilihan x, u dan v-nya udah tepat ya. U-nya lebih sederhana daripada v. U dan dp-nya maksudnya. Nah, selanjutnya jika pemilihan u dan dp-nya tidak tepat, maka akan menghasilkan integral yang lebih rumit ya. Kan niat kita sebenarnya kan mempersingkat atau mempermudah pencarian integral ini. Jadi hanya yang diintegralkan hanya satu fungsi ya. Oke. Ini contohnya, kalau kita misalkan U-nya yang salah dari DP, U-nya lebih rumit daripada DP. Nah, ini nggak usah dikerjakan, jangan ditiru, nantinya sulit ketemu integralnya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Integral ln x dx. Ya, ini sih sebenarnya bisa langsung lah ya. Ini saya skip aja lah, nggak perlu pakai pemisalannya. Oke, selanjutnya contoh ini, integral x kuadrat sin x dx. Oke, yang jadi u-nya jangan yang sin, tapi yang fungsi polinom. U-nya x kuadrat, sehingga turunannya 2x dx. Terus dv-nya itu sin x dx, sehingga integral dp sama dengan integral sin x dx. Integral sin itu min cos, dan dapatlah v min cos x, sehingga masuk ke rumus jadi up min v du. U nya x kuadrat, v nya min cos x dikurangi dengan integral min cos x 2x dx. Oke, ini ada 2x dx di sini ya, berarti min cos 2x min x kuadrat min cos x plus ini minnya bisa keluar ya, karena konstanta min ketemu min jadi plus integral cos x kali x dx. Nah, sehingga ini nanti kita bisa rubah jadi begini. Kita ini dimisalin lagi nanti 2 kali, berarti u ini dv itu segini. Nah, dari contoh 9, contoh sebelumnya kita dapatkan bahwa integral x cos x dx itu adalah x sin x plus cos x plus c. Jadi ini tinggal disubstitusi ke sini gitu ya, atau dicari lagi dengan UDP, maka silahkan. Berarti ini hasilnya x kuadrat min cos x plus 2 kali x sin x cos x plus c. Ya. Oke, selesai untuk integral parsial. Ini tugas latihan 5, ini tugasnya ya. Nanti dikumpulkan di LMS. Kerjakan di kertas tulis tangan. Oke, ini. Kemudian nanti pembahasannya upload ke YouTube masing-masing. Oke, direkam pembahasannya. Filenya, fotonya dikirim ke LMS. Atau dikirim ke LMS. Nanti link YouTube-nya ini juga masuk ke LMS. Tugas 7. Yang latihan 5 ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita habiskan yang integral fungsi rasional. Oke, definisi fungsi rasional adalah fungsi yang hasil bagi dua fungsi. Jadi bisa dibuat pecahan lah begitu kalau sederhananya ya. Fx dx. Oke, fungsi rasional sendiri dibagi dua, yaitu fungsi rasional yang sejati, artinya dia tidak bisa diubah bentuk menjadi fungsi yang bukan pecahan, di mana cirinya derajat pembilang lebih kecil dari penyebut. Mana itu pembilang? Pembilang ini. Pembilang ya, ini penyebut yang di bawah. Penyebut.
Nah, ini contohnya. Pangkat pembilangnya 1 ya, X variabelnya. Pangkat penyebutnya 2. Ini lebih besar kan pangkat penyebutnya. Sehingga pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut. Ini disebut fungsi rasional sejati. Kemudian fungsi rasional tak sejati. Ini kebalikannya. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Contoh. Nih. Oke, ini contoh yang integral Nah, ini contoh yang Hx ini contoh fungsi rasional yang tidak sejati ya. Pangkat penyebutnya 5, pembilangnya 3. Lebih besar daripada pangkat penyebut. Mohon maaf. Pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut ya. Benar. Oke, kita lihat contohnya. Contoh integral 2 per X plus 1 pangkat 3. Nih pangkat penyebutnya 3, pangkat pembilangnya 0 ya. Jadi lebih besar, lebih kecil dari pangkat penyebut. Sehingga ini bentuk rasional sejati. Nah, kita integralkan dengan memisalkan ini sebagai U. U adalah X plus 1. Sehingga nanti DU dikasih D depannya. DU sama dengan DX plus 1. DX plus 1 itu sama dengan DX. Oke, sehingga kita ubah ini jadi bentuk U. Jadi U sama dengan integral 2 per U pangkat 3 DU. Yang diganti adalah yang dalamnya saja ya. Pangkatnya dibiarkan saja. Sehingga integral ini udah dalam bentuk DU, udah sama variabelnya. Jadi 2 U pangkat min 3 kalau ditarik ke atas. Pangkat 3 naik ke atas itu jadi pangkat min 3. Sehingga ini nanti tambah 1 pangkatnya jadi min 2. Ini per min 2. 2 dengan min 2 nya habis. Sehingga jadi 1 per U pangkat min 1 per U pangkat 2 plus C. Sama aja dengan min 1 per X plus 1 pangkat 2 plus C. Oke, selanjutnya contoh yang lebih rumit. Ini 2X plus 2 per X kuadrat min 4X plus 8. Ini pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebut. Oke, sehingga integralnya 2X. Ini 2-nya kita modifikasi jadi 2X min 4 plus 6. Di sini ada dx-nya ketinggalan. Yang bawahnya x kuadrat min 4x plus 8. Nah, ini nanti jadi dipecah sehingga 2x min 4 per x kuadrat plus min 4x plus 8. Supaya nanti ini turunannya sama ya. Ini 2x kalau diturunkan ini jadi 2x min 4 sama dengan yang ini. Kemudian ditambah dengan 6 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. Oke, selanjutnya kita misalkan ini U. Sehingga du-nya jadi 2x min 4 ya. Min 4 dx. Ini kan jadi du nanti atasnya. Du per U. Terus, sehingga dx-nya du per 2x min 4. Sehingga 2x min 4 per U. Du per 2x min 4. Ini kan bisa habis. Jadi integral du per U kita integralkan satu-satu ya. Jadi ln U hasilnya. Sehingga ln x kuadrat min 4x plus 8. Terus yang integral yang keduanya yang integral 6 per x kuadrat min 4x plus 8. Ini 6 ini konstanta ya. Jadi pindah ke sini. Kemudian ini kita modifikasi jadi x min 2 kan x kuadrat min 4x plus 4 ya. Nah, berarti di sini kan plus 8, berarti kurang 4 lagi, jadi plus 4. Ini nanti akan masuk ya, jadi seperti ini. Nanti ini akan berbentuk ini x kuadrat plus a kuadrat. Nah, sehingga ini ingat integral
dx per x kuadrat plus a kuadrat itu sama dengan 1 per a tangan inverse x per a plus c. Sehingga integral daripada ini 6-nya tetap di luar, jadi masuk 6 kali ininya kan a-nya 2 ya, 1/2 arcus tangan x min 2 per 2, arcus tangan itu sama dengan tangan inverse, sama dengan 3 dikali arcus tangan x min 2. Sehingga integral keseluruhannya tinggal digabung yang ini, hasil terakhir ini, dengan yang ln ini tadi ya. Jadi ln x kuadrat min 4x plus 8 plus 3 plus arcus tangan x min 2 per 2 plus k ya. Ini udah luar biasa ya, rada fungsinya kompleks. Oke, terus selanjutnya kita cari metode dekomposisi pecahan parsial atau kita cari faktor linearnya. Oke, contoh sebelum ke sini kita lihat dulu cara menjumlahkan pecahan parsial. Nih, 2 per x min 1 plus 3 per x plus 2. Oke. Nah, karena penjumlahan itu kan penyebutnya harus sama. Nah, untuk menyamakan penyebut ini kan beda ya, ini min ini plus, kita kalikan aja. X min 1 dengan X plus 1. Kemudian yang atas jadi kali silang begini ya. 2 kali X plus 1 plus 3 kali X min 2. Kemudian ini yang menarik adalah proses kebalikan dari sini di komposisi. Jadi di dekomposisi itu dipecah lagi. Ya, yang udah bersatu nih dipecahkan, nanti pecahannya seperti apa gitu ya. Kalau ini kan kebalikannya, dari yang berpisah digabungkan. Oke. Contoh dekomposisikan pecahan parsial berikut dan carilah integrasinya. 3x min 1 per x kuadrat min x per 6. Nah, ini tuh penjumlahan dari pecahan berapa dengan berapa gitu ya. Dekomposisi itu. Nah, kita rubah ini dulu ke dalam bentuk faktor linearnya. X kuadrat min x min 6 kan x kuadrat plus 2 kali x min 3. Berarti nanti pecahannya x penyebutnya ya, x plus 2 dan x min 3. Nah, yang atasnya ini AB. Karena kita belum tahu nanti AB ini ngebentuk 3x min 1-nya bagaimana. Kita simbolkan dengan A dan B besar. Terus selanjutnya ini kan sudah sama. Berarti nanti yang atas tinggal sisanya yang atas ya. Jadi ini kali silang ya. AX min 3 plus BX plus 2 itu sama dengan 3X min 1. Sehingga ini jadi AX min 3A ditambah dengan BX plus 2B sama dengan 3X min 1. Nah, yang ada X yang kita gabungkan jadi A plus BX nanti sama dengan 3X min plus min 3A plus 2B itu sama dengan min 1. Gitu ya. Maka kita eliminasi persamaan A ini dan B. B sama dengan nanti ini 8 per 5 dan A-nya sama dengan dapat 7 per 4. Ya, dengan cara eliminasi. Ya, eliminasi ya kita seperti cara biasa ya. Hilangkan salah satu variabel. Misalkan B dulu yang mau dihilangkan, A dulu deh. A hilangkan berarti 3 ya, kali 3 yang atas. Yang ini min 3A. 3B plus sama dengan 9. Ini tetap. Ini di jumlah biar hilang A-nya, habiskan jadi 0 kalau di jumlah. Ini 3 plus 2 jadi 5B. 9 tambah min 1 8. Berarti B-nya 8 per 5. Maka seterusnya nanti cari A dapat 7 per 3. Itu ya. Nah, sehingga kita nanti bisa mensubstitusi A dan B-nya tadi lewat yang ini.
ke sini ya. Nah, B-nya 8/5, rubah jadi 8/5, A-nya jadi 5/7. Terus sehingga kita bisa rubah, karena ini konstanta, A dan B-nya nih pindah keluar. Oke, ini jadi ln, ini jadi ln. Ya, gitu. Oke, hasilnya 5/7 ln X plus 2 tambah 5/8 ln X min 3 plus C. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita lihat faktor linear yang berbeda. Contohnya ini, 5X plus 3 per X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 3X. Oke, ini kita bisa rubah jadi X kali X plus 1 kali X min 3. Nah, sehingga kita bisa punya 3 nih. 3 suku X, ada X plus 1, ada X min 2. Jadi buat jadi A, B, C. Ya. Nah, kita cari A, B, C-nya dulu. Dengan cara mengalihkan, ini silang ke sini. Kalikan yang ini kali X kali X min 3. Kapurnya jangan ya. Ini kalikan. Nah, ini semua nih dikalikan nih ke sini. Nah, sehingga ini bisa dicoret. Ini seperti ini. Satukan ya. 5X plus 3 sama dengan ini. Oke, kalikan 1, 1. Yang ada X-nya ambil dulu. AX ini kuadrat ya. AX plus 1. Kemudian ini kita masukkan X-nya sama dengan 3 ya. Jadi diuji coba gitu ya. Trial and error. Misalkan X-nya 3, berarti 5 kali 3, 15 tambah 3, 18 ya. Terus AX plus 1, 3 kurangi 3, 0. Ini 0. Ya. 3 plus 1, 4. Nah, ini yang karena akar dari X min 3-nya kan 3 ya. Akar X min 3 itu kan 3, jadi substitusi uji coba yang X3 sehingga dapat C nya 3/2, yang lainnya kan udah 0 tapi C nya 3/2. Nah, terus juga kita bisa uji coba dengan akar yang satunya, X plus 1 kan min 1, masukkan min 1-nya ke persamaan ini. Nanti kita akan dapat variabel untuk B-nya. B-nya dapat min setengah. Terus substitusi lagi untuk X yang terakhir, X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, kita akan dapat A min 1. Jadi kita bisa ngerubah. Nah, ini cara untuk dapat A, B, C-nya ya. Dengan akar-akarnya disubstitusi ke persamaannya. 3 kali mensubstitusi dengan 3 akar yang berbeda. Sehingga A-nya itu nanti min 1, B-nya min setengah, C-nya 3/2. Nah, sehingga integral ini bisa dirubah seperti ini. Jadi nanti integralnya jadi integral min 1 per X min setengah dx per X plus 1 plus 3/2 dx per X plus 3. Jadi ini nanti min ln X ya, min ln X min setengah ln X plus 1. Ini plus, harus di sini ada plus 3/2 ln X min 3 plus C. Ini jawabannya. Oke, sekarang lanjut untuk faktor linear yang berulang. Dengan X plus B yang munculnya kali dalam penyebut suatu pecahan rasional. Nah, sehingga contohnya begini misalnya, A1 per AX plus B, nanti yang bawahnya juga A2 per AX plus B lagi tapi pangkat 2, plus dan seterusnya plus AK per AX plus B pangkat K. Ini tuh titik-titik ya. Oke, misalnya begini, X min 1 pangkat 4. Nah, ini kan bisa dirubah. Nah, X min 1 kali X min 1 kali X min 1 akan berulang ya, X min 1-nya. Nah, sehingga ini kita rubah jadi 4 ya, A, B, C, D. X min 1, X min 1 pangkat 2, X min 1 pangkat 3, X min 1 pangkat 2, sesuai dengan pangkatnya.
Oke, contoh integral x per x min 3 pangkat 2. Sehingga x min 3 kali dengan x min 3 pangkat 2. Tuh dijumlahkan kan pasti nanti ini ikut ke sini ya. Ini nggak perlu dikali lagi. Tinggal A-nya aja dikali x min 3. B-nya tetap. Sehingga AX min 3 plus B itu sama dengan X. Sehingga AX ini jadi AX kan, ini jadi AX min 3A plus B. Jadi AX-nya itu sama dengan X. Nah, substitusi untuk faktor ini X sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan A 3 min 3 pangkat 2 plus B. Ya. Sehingga kita dapat B-nya sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 1. Ini cara ini ya, atau juga gampangnya beginilah. Ini kan rubah jadi AX min 3A plus B. Itu kan sama dengan X, nggak usah pakai cara sini. Sehingga nanti kita bisa punya AX itu sama dengan X. Sehingga A-nya sama dengan 1. Terus yang ini min 3A plus B itu sama dengan 0 karena di sini nggak ada konstantanya ya. Nah, substitusi A yang sama dengan A sama dengan 1 ini substitusi ke sini. Berarti min 3 kali 1 tambah B sama dengan 0. Berarti B-nya itu sama dengan 3. Ya, sama dengan cara begini. Sehingga kita bisa punya ini 1, ini 3 per X min 3 plus X min 3 pangkat 2. Sehingga integralnya kita masing-masingkan. Ini udah jelas nanti ini ln X min 3. Ya. Nah, ini bisa keluar pangkatnya. Nah, sekarang yang ini belum bisa langsung jadi ln ya, karena ini pangkat 3 kuadrat. Ada 3 kuadratnya. Ini pakai fungsi biasa ya. X min 3 pangkat min 2. Jadi nanti X min 3 pangkat min 1 gitu kali 1 per 1 turun dari X kan 1. Jadi ininya minnya dapat dari sini karena pangkatnya min di atas. Di bawah naik ke atas jadi min. Jadi ln X min 3 min 3 per X min 3 plus C. Kemudian contoh berikutnya beberapa faktor linear berbeda dan ada yang berulang. Contoh ini X plus 3 ini dengan X min 1 berbeda ya. Kemudian X min 1-nya berulang lagi. Oke, berarti kita misalkan ini penyelesaiannya X plus 3 dan X min 1 kemudian X min 1 kuadrat ya, kombinasi. Kalikan ini berarti kali X min 1 kuadrat. Yang B-nya kali X plus 3 dan X min 1 ya, X min 1 karena udah punya X min 1 di sini. Kemudian C-nya kali X plus 3 per X plus 3 kali X min 1 kuadrat. Terus sehingga ini nanti jadi ini di sini ada, sebenarnya ini bukan X plus 3 ya. Ini nanti X plus 3 dikali X min 1 kuadrat gitu. Kali X min 1 kuadrat. Nah, sehingga kita punya yang penyebut sama dengan pembilang sama dengan pembilang. Penyebut sama dengan penyebut coret. Sekarang kita substitusi seperti tadi ya. Faktor ini kan X-nya 1, masukkan 1. Nanti akan kita peroleh nilai C-nya 2. Terus nanti faktor dari X plus 3 kan min 3 ya. Faktor dari X plus 3 nya nanti X plus 3. Oke. Min 3 ini tuh ya. Min 3 kurang negatifnya. X min 3. Substitusi nanti dapat nilai A nya sama dengan 4. Terus selanjutnya untuk X sama dengan 0 kita akan dapat nilai B nya sama dengan min 1.
sehingga ABC-nya 4 min 1, 2. Nah, sehingga tinggal diintegralkan masing-masing ini, parsial, integral masing-masing. Nah, ini ln, ini nanti bukan ln, karena pangkatnya 2 per X min 1, ini negatif. Oke, seperti itu ya. Nah, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan 5 di komposisi yang terakhir yang ini.